Pemirsa, tega seorang Kapolres nonaktif di Ngada, Nusa Tenggara Timur diduga melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur. Yang tak kalah mengejutkan, aksi bejat sang Kapolres diabadikan dan diunggah ke situs dewasa di Australia. Seorang Kapolres nonaktif di Ngada, Nusa Tenggara Timur yakni AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaatmaja diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Kejadian pelecehan terjadi pada Juni 2024 silam di salah satu hotel di Kota Kupang. AKBP Fajar disebut memesan anak berusia 6 tahun melalui seorang wanita berinisial F dengan imbalan 3 juta rupiah. Terbongkarnya aksi bejat AKBP Fajar setelah video asusila tersebar di situs porno Australia. Pihak otoritas Australia yang melacak video tersebut menemukan lokasi pembuatan. Pihak otoritas Australia lalu berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri dan Kementerian PPA. 20 Februari lalu, AKBP Fajar langsung diamankan Propam Mabes Polri dan dibawa ke Mabes Polri guna pemeriksaan. Itu saya tidak mengerti, tapi itu Mabes Polri yang mengamankan dan sudah dibawa ke Mabes Polri. Sekarang biar nanti Mabes Polri yang tahu kasusnya, saya juga tidak tahu. Polisi pun telah memeriksa sedikitnya 9 orang saksi. Untuk sampai saat ini total sudah di sini 9 saksi. Korbannya berapa orang, Pak? Korban 1 orang. Korban adalah seorang anak yang berusia 6 tahun. Hingga kini pelaku masih ditahan di Divisi Propam Mabes Polri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Pencabulan anak di bawah umur hingga dugaan isu narkoba yang menyeret Kapolres Ngada harus dituntaskan dengan sanksi tegas dan berat untuk pelaku. Anggota Komisi 3 DPR Rudianto Lalo menyatakan tidak ada maaf dan toleransi untuk perbuatan oknum polisi yang bukan saja memalukan, tapi tidak bermoral. Berikut pernyataan anggota DPR Komisi 3 Rudianto Lalo. Kasus ini jelas telah mencoreng, mencederai institusi Polri, sehingga tidak ada kata maaf. Kita mensupport Pak Kapolri untuk tidak lagi mentolerir oknum-oknum Polri yang mencoreng, mencederai citra Polri. Langkahnya harus langkah tegas. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi peristiwa berulang. Yang kedua, Mabes Polri kita desak untuk mendalami bagaimana proses narkoba, karena di situ disebut ada narkobanya. Jangan sampai Kapolres Ngada ini juga terlibat dalam peredaran narkoba. Apalagi yang lebih memalukan lagi, peristiwa ketiganya adalah pornografi ini disebar ke Australia kalau tidak salah. Ini lebih mencoreng lagi citra Polri di dunia internasional. Sehingga perilaku oknum seperti ini tidak ada kata maaf, tapi harus ditegakkan hukumnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebut pelecehan terhadap 3 anak di bawah umur yang terjadi di Ngada, NTT merupakan pelecehan berat. KPAI juga memastikan akan adanya dukungan kepada 3 orang korban yang saat ini sudah teridentifikasi agar mendapatkan pemulihan secara mental. Berikut pernyataan anggota KPAI, Dian Sasmita. Pastinya ini perkara atau kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sangat serius. Kenapa sangat serius? Pertama, korbannya lebih dari 1 dan punya potensi besar. Ini korban tidak hanya 3, kemungkinan besar ada korban-korban lain yang yang juga menjadi korban namun belum dapat teridentifikasi. Mengingat berdasarkan informasi di media, kekerasan seksual ini sudah dilakukan sejak tahun 2024. Yang kedua, ini dilakukan oleh pejabat publik yang mempunyai kewenangan, mempunyai kekuasaan, sehingga punya potensi melakukan pengulangan ataupun memberikan dampak yang luar biasa terhadap korban. Nah, ini perlu sekali direspon secara serius. Yang pertama adalah memastikan para anak-anak yang sudah teridentifikasi menjadi korban ini
mendapatkan dukungan pemulihan dan pendampingan yang optimal dan komprehensif. Yang kedua adalah kepolisian dan PTD setempat melakukan penelusuran potensi-potensi anak yang menjadi korban dari pelaku ini, supaya anak-anak tersebut juga mendapatkan akses atas pemulihan.